Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Joe. Pada kesempatan hari ini saya ingin makan bakso abang-abang sambil cerita. Oke, ayo kita mulai. Selamat datang teman-teman. Tadi sore rasanya kok lapar banget ya, pengen makan bakso abang-abang. Ini udah dibeli nih, ya kan? Bakso abang-abang ini ada di sekitaran Tanjung Duren. Tanjung Duren itu ada di Jakarta Barat ya. Harganya sih nggak mahal-mahal ya. Kalau nggak salah kita bisa pilih dari harga 12.000 sampai sebanyak-banyaknya. Kan biasanya kan kayak gitu kan ya. Kalau jualan di pinggiran atau yang jualan bakso abang-abang pasti ada range harganya. Jadi nggak yang fokus dari berapa harganya udah patokannya berapa gitu. Kayaknya tergantung berapa buahnya gitu kalau nggak salah ya. Nah kayak gitu. Nah kebetulan kan lapar banget ya aku ya. Lapar banget ke tipe yang suka makan. Jadi bosen nih nggak tahu mau makan apa, ya udah sekalian aja jalan-jalan gitu kan, sekalian ngurusin badan kan. Dia badan segede gini gitu kan, badan segede gini ya rasanya ya udahlah jalan lah sedikitnya setidaknya olahraga gitu kan ya. Ya udah akhirnya jalan kan, dari tempatku itu kalau jalan sekitar 5-10 menit tuh udah sampai ya, jadi lumayan lah ya buat olahraga sebentar. Kalau aku sih makan mau jalan tetap keringet ya, jadi sudah terlihat dari tubuhnya sendiri ya. Oke, jadi sebenarnya aku mau tunjukin dulu kayak gimana bentukannya. Nih, ini dia memang kasih dalam plastik kayak gini ya. Memang sebenarnya kan plastik kayak gini sudah nggak boleh diproduksi lagi kan ya. Cuman ya udahlah, kalau memang yang jualan abang-abang ya what do you expect gitu ya, mau bagaimana. Tapi ya kita kan nggak tahu rasanya kayak gimana. Nah nanti kita coba untuk review rasanya bakso abang-abang di sekitar sini tuh gimana rasanya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih. Sebelumnya kita lihat dulu ada apa aja dalamnya. Kalau saya kan nggak akan cukup ya kalau cuma harganya 12.000 tuh kayaknya masih lapar gitu. Jadi belinya agak lebihan. Jadi yang lucunya abang-abang ini dikasih styrofoam dong. Styrofoamnya banyak. Terus aku tanya, bang kok styrofoamnya dikasih banyak? Dia bilang, nanti kalau styrofoamnya dikit, nanti kalau rusak atau tiba-tiba tumpah kayak gimana, atau buahnya nggak cukup, ya sudahlah terserah abangnya aja ya. Terima kasih aja. Terima kasih ya bang. Tadi dikasih styrofoam yang berlebih. Terus apalagi yang dikasih ya? Styrofoam dikasih sendok yang banyak, ya kan? Ya setidaknya ya pasti dikasih sendok lah. Terus apa lagi sih yang dikasih abang itu? Nah, ya otomatis ya baksonya ya, kan? Tuh bisa dilihat baksonya. Terus ada sambal, tuh lihat sambal segede gini. Terus aku tanya, bang sambalnya ini pedas nggak? Dia bilang ya tergantung ngasihnya berapa. Bener juga, nggak salah. Ya udah. Tapi kalau aku lihat sendiri ya, coba kita lihat lagi ya. Kalau kita lihat sendiri ya, ini kayaknya sambalnya tuh udah dikasih banyak-banyak bawang atau kuah ya, atau mungkin kuah dari sopnya atau memang air aja gitu ya. Terus dia kasih tomat. Nah, personally kalau aku ya kalau makan bakso ginian tuh kurang seneng pakai tomat. Bahkan ada orang yang senang pakai kecap ya, kalau nggak salah kecap ya. Kalau aku sih agak kurang ya. Kecuali kalau aku ngerasa kalau rasa baksonya ini kurang gitu loh. Kalau rasa bakso kayaknya keasinan, mungkin kasih kecap, mungkin aku masukin kecap. Tapi kalau enggak sih biasanya aku nggak terlalu seneng kecap gitu ya. Bahkan kalau teman-teman ada yang suka masukin cuka ya, aduh kalau aku mah kurang gitu. Pokoknya beda aja. Tapi yang namanya makan bakso ya, yang paling enak tuh nggak sendirian. Nyobain nyicip-nyicip yang punya teman. Soalnya kalau kita makan punya sendiri kayaknya kurang gitu ya. Tapi kalau nyicip punya teman tuh rasanya lebih enak aja, ya kan? Nah
Pokoknya begitulah kalau aku kurang terlalu ini sama tomat, tapi terima kasih ya Bang sudah dikasih tomatnya. Nah, sebenarnya itu aja sih ya yang dikasih ya. Ini kan, sebenarnya itu aja yang dikasih. Kalau aku sendiri karena tadi bawanya sudah agak lama ya, kurang hangat gitu. Kalau saya biasanya kalau makan harus yang anget-anget gitu ya. Kalau gitu kita panasin dulu ya teman-teman. Oke, saya akan panasin dulu. Sama bergabung. Ini sudah dipanasin, lihat nih. Gede banget. Ya kan? Bentar, ini kok berat banget ya? Coba bisa dilihatin nggak? Tuh. Lihat asapnya gitu loh. Lihat asapnya membara kemana-mana. Membara-bara pula. Oke. Hari ini kita akan makan bakso abang-abang itu ya. Kita nggak tahu rasanya enak atau enggak. Saya sih untuk pertama kali sih beli di situ, belum pernah coba sebelumnya. Tapi kayaknya enak sih karena kayaknya ngantrinya tuh rame gitu. Nah, yang uniknya itu di sana itu tuh kan rame ya. Oke. Yang uniknya itu di sana kan antrinya cukup rame ya. Terus aku tanyain tuh sama abang-abangnya, Bang ini jualannya dari kapan? Terus dia bilang dari sore ke malam. Jadi kayaknya dia nggak jualan dari pagi sampai ke siang tuh kayaknya nggak jualan deh. Terus aku tanya kenapa Bang nggak jualan dari pagi sampai siang? Terus dia bilang kayaknya lakunya itu dari sore ke malam deh. Dari pagi ke siang malah orang jarang ke sana ya karena mungkin belum pada pulang kerja gitu. Ya udah, terus tak tanyain pasti habis nggak? Pasti habis itu dari sore ke malam tuh pasti habis. Nah dan banyak kan orang di situ nongkrong di situ, duduk di pinggir-pinggir gitu. Terus aku tanyain juga itu ngapain rata-rata orang nunggu di situ? Kebanyakan sih katanya pacaran. Iya, kebanyakan orang di situ tuh pacaran sambil makan bakso. Kan biasa lah ya. Zaman-zaman sekarang mah kalau makan bakso tuh kalau nggak sambil pacaran itu kayaknya nggak sok gitu ya. Dan kalau misalnya kita cowok-cowok yang pengen bawa cewek itu pasti kebanyakan makan bakso. Dan untungnya orang-orang di Indonesia seneng makan bakso ya. Ya, terutama untuk cewek-cewek itu seneng banget makan bakso. Nah, kadang-kadang aku tanya nih sama beberapa cewek, sebenarnya yang bikin seneng itu baksonya atau orangnya gitu. Ya kadang-kadang ada yang jawabnya orangnya sih, karena tempat bakso itu kan lebih di pinggiran gitu, bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada yang memang baksonya memang enak gitu. Cuman dari beberapa yang aku tanya kebanyakan dari orangnya. Karena biasanya kalau kita, ini katanya ya, kalau cewek-cewek itu kalau ditanya pengen makan apa gitu, jawabannya pasti makan bakso. Kenapa? Karena dia nggak mau dipikir tuh matre. Jadi kalau bakso itu kan bisa di emperan ya, bisa di pinggir-pinggir di kaki lima. Jadi nggak terkesan kayak matre gitu loh, ya kan? Ya masuk akal sih. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba ngomong, oh aku pengen makan di hotel bintang 5 gitu, kayaknya agak ini ya, jadinya langsung ketahuan banget kalau matre. Tapi sebenarnya, tapi teman-teman sebenarnya ya, cewek wajar sebenarnya cewek kayak gitu, karena itu kan realistis ya. Kalau saya sendiri kan punya ada perbedaan ya antara materialistis sama realistis. Kalau menurut saya sendiri materialistis itu kayak berlebihan lah, mintanya berlebih gitu. Kalau realistis itu dia yang penting dia cukup. Ya yang penting bisa makan, biasanya apa gitu. Ya bisa makan, bisa tidur, bisa jajan, bisa jalan-jalan, bisa belanja. Iya nggak sih, bisa traveling kan. Ya rata-rata orang pengen gitu. Dan juga orang tua juga pastinya ya kan. Orang tua ini pastinya pengennya tuh anaknya tuh nggak susah hidupnya, ya kan. Oke, kita sambil makan ya, kita lihat apakah enak nih rasanya. Jadi bakso abang-abang, wah tuh lihat tuh, gede ya. Tunggu nih, mungkin aku harus berjelas lebih dekat lagi deh. Tuh, masih doh asapnya loh, ya kan. Kita coba ya, 1, 2, 3. Tunggu dulu, sebelum dicoba. Tadi ini saya sudah campur sambalnya ya. Karena menurutku
kayaknya lebih enak langsung campur sambalnya aja gitu, langsung ketika pas masak. Oke, kita coba ya, semoga enak. Kita cobain kuahnya ya. Kurang, coba lagi deh. Sebenarnya keren juga ya, kayaknya dia pakai banyak bumbu-bumbu ya. Kayaknya nggak cuman kuah doang langsung dipanasin, nggak. Kayaknya ada bawang merahnya juga, dan lain-lain. Cuman ya, aku nggak paham karena aku bukan chef, jadi nggak terlalu paham dia masak apa. Pokoknya untuk rasanya agak surprising sih, lumayan enak karena gini. Di pikiranku kalau misalnya kita beli bakso yang abang-abang, itu selalu kalau nggak dagingnya sedikit, tepungnya banyak. Ya, sebenarnya sama aja ya. kalau nggak daging sedikit ya tepungnya banyak. Ya benar juga, nggak salah. Oke, kok jadi goblok? Oke, blok yang namanya banyak tepung ya pasti dagingnya sedikit. Iya nggak sih? Kok goblok? Nah, oke. Jadi sebenarnya yang di sini baksonya itu dagingnya tuh banyak, kerasa banget dagingnya. Malah justru tepungnya tuh nggak terlalu. Ya ini agak unik ya untuk kalau jualan di abang-abang. Jadi menurutku enak sih. Nah, untuk rasanya sendiri, kuahnya tuh mantep, parah, mantep. Jadi kuahnya ini pas, dia nggak asin banget, dia nggak hambar gitu ya. Kalau saya sih karena memang aslinya Sumatera ya, jadi kadang-kadang tuh makanan-makanan di Jakarta sekarang ini sering ngerasa kayak hambar-hambar gitu. Tapi ya karena kita sudah terbiasa di Jakarta ya harus dibiasakan ya. Nah, kalau ini untuk sendiri ini ya, tanpa campur-campur yang lain sudah enak. Kalau menurut aku sih, kayaknya nggak perlu campur tomat atau cuka mungkin atau kecap, kayaknya nggak perlu deh. Karena ini aja udah enak. Cuman kalau bagi teman-teman yang seleranya memang harus kecap atau tomat atau wajib sambal sih ya nggak apa-apa juga. Kalau aku sih sambal sih harus wajib. Karena kadang-kadang aku pengen teman-teman tuh kadang-kadang temen tuh ngomong gini, kalau di kuah bakso misalnya dia bilang kalau di kuah bakso warnanya nggak hitam tuh kayak bukan kuah bakso gitu. Ya sudah, terserah mereka ya. Kalau aku sih enak-enak aja nih. Nah, kalau teman-teman sendiri gini, kalau makan bakso itu sambil minum nggak sih? Ada teman-teman yang ngomong gini, kalau kita makan bakso tuh nggak perlu minum lagi karena udah ada kuahnya. Kalau menurutku sih nggak bisa ya. Ini dari personal opiniku saja. Kalau teman-teman kayak gimana, nanti boleh kasih komen di bawah. Sebenarnya tipe yang harus minum juga setelah makan bakso atau kuahnya aja sudah bikin dahaga hilang. Kalau aku sih nggak bisa. Bagiku kuah dari bakso itu gurih. Jadi harus ada air putih. Lihat, ya kan, air putih udah disediain dari awal. Bisa kelihatan nggak air putihnya? Tuh kan? Ya pokoknya air putih ini penting lah ya. Air putih juga menyehatkan teman-teman. Nah, jadi ya pokoknya sering-sering minum air putih ya teman-teman ya. Karena rata-rata bagian tubuh kita rata-rata penuh dengan air. Kalau aku sih kayaknya bukan cuma air doang, lemak juga ya. Nah oke, terus kita lanjut ya. Lanjut makannya, semoga masih anget. Karena kalau makan, kalau aku sih makannya biasanya agak lama ya. Jadi maafkan ya teman-teman ya. Karena saya tipenya menikmati makanan. Kalau teman-teman sendiri gimana? Tipenya itu yang menikmati makanan atau makannya cepat? Karena aku Anis Tionghoa ya, kadang-kadang dia sering ngomong gini, kalau misal makannya lambat itu kerjanya juga lambat. Ya memang
kerjaku agak lambat sih, jadi ya nggak salah. Cuman ya itu kan termasuk mitos ya. Mitos kan belum tentu benar. Nah kalau teman-teman gimana? Tipe yang makannya cepat atau makannya lama? Itu kemudian ngaruh nggak sama kinerja kamu? Ya kan? Oh iya, teman-teman kalau misalnya aku sering pakai aku, kamu gitu-gitu ya, karena aku memang dari Sumatera ya. Karena waktu pertama kali aku datang ke Jakarta itu, kayaknya aku, kamu tuh punya makna beda gitu loh. Pernah tuh di ngomong gini, aku, kamu, misalnya aku bilang gitu ya, aku bilang, aku mau kemana, aku mau kesini, dia bilang, kok dekat banget, manggil-manggil aku, terus kamu gitu, kayak lagi pacaran. Jadi akhirnya udah beberapa tahun di sini ya tetap nggak biasa sih. Mungkin karena lebih enak ya ngomong aku kamu ya. Soalnya aku pikir gini, saya sih aku juga sering sih pakai menggunakan saya. Cuman saya itu kayaknya terlalu formal ya. Kalau lu gua masih kurang karena aku tidak terlalu pandai menggunakan kata-kata lu gua. Bukan anak gaul mas, ya kan? Bukan anak gaul, beda. Kalau aku anak rumahan banget ya, hints di rumah terus. Oke, kita lanjut ya. Enak banget loh. Jujur ya, kalau aku kasih rating untuk makanan abang-abang kayak gini bisa kena 8 per 10. Karena itu enak gitu kan, nggak ada reason lain. Atau karena lapar ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Kalau misalnya kita lapar itu semuanya jadi terasa enak atau enggak? Kalau aku sih kadang-kadang yang nggak enak juga tetap nggak enak sih. Ya udahlah, mungkin beda orang, beda pendapat ya. Dan aku tipenya itu seneng minum kuahnya. Bagi orang ya sudah makan baksonya aja. Kurang bang. Nah, tadi kan saya ngomongin tentang bercerita ya. Jadi sebenarnya tadi ada orang yang cerita sama saya. Kok saya lagi, harus aku ya. Tadi ada yang cerita sama aku deh. Jadi dia itu perempuan, umurnya sudah masuk ke 22. Jadi inisialnya tuh M. Ya mungkin kayak nggak mau sebut namanya lah ya. Karena itu kan orang curhat, jadi kita harus jaga privasinya. Karena kan mungkin juga teman-teman di sini bisa bantu ya. Kalau misalnya nanti ada ceritanya itu sudah ceritain, terus ada komen yang kira-kira bisa membantu orang tersebut. Ya itu kita membantu orang lah. Apalagi kita di dunia ini kalau tanpa orang tuh nggak bisa hidup gitu ya. Kita makhluk sosial gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada komen, itu mungkin bisa di like, atau kalau ingin memberi komen tentang masalah tersebut boleh ya. Nah, jadi dia cerita sama aku kalau dia tuh kesepian. Nah, bagaimana lanjutannya? Kita makan dulu. Pelan-pelan lalu. Kalau makan tuh kan harus dinikmatin. Layaknya putri salju, asik. Kue maksudnya putri salju. Wow. Pedasnya baru kerasa dong. Minum dulu.
Ya oke lah ya. Mantap. Uh. Bakso. Jadi channel ini dibuat sebenarnya untuk sambil cerita-cerita gitu ya. Cuman kayaknya kurang pas gitu kalau nggak sambil makan. Memang kata orang, beberapa orang sih ngomong kalau lagi makan tuh nggak bagus cerita-cerita. Tapi kayaknya lebih enak gitu loh ya. Soalnya aku biasa dulu ya, ini sampai sekarang ya. Kalau misalnya kita ngumpul bareng-bareng keluarga, benar-benar keluarga besar gitu, rasanya tuh kalau di meja makan tuh lama. Karena sambil ngobrol. Nah, ngobrol itu gampang, ngobrol sehari-hari aja, nggak usah yang berat-berat. Orang juga males ya ngomongin berat-berat. Kayak berat badanku kan. Kalau di ngomongin berat badanku, langsung sensi gitu kan. Jadi no bully ya, no body shaming guys. Karena makan tuh enak. Nah, lanjut di cerita yang tadi. Jadi si M ini sebenarnya dia itu ngerasa kesepian karena orang tuanya itu salah satunya udah meninggal dunia. Jadi ayahnya itu udah meninggal dan sekarang dia tidur dan sekarang dia tidur dan tinggalnya sama ibunya dan keluarganya lain seperti saudara-saudaranya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, dia datang kepada saya itu, dia ngomong sama aku, dia bilang dia tuh ngerasa kesepian banget karena selain ayahnya udah nggak ada, dia tuh takut kehilangan jadinya. Jadi dia takut kehilangan mamanya tuh nanti tiba-tiba nanti bisa pergi. Terus nanti juga dia bilang kalau saudara-saudara juga bisa ninggalin dia. Nah, masalahnya dia itu ini kurang dekat sekarang sama orang tua, sekarang masalahnya kurang dekat dia sama ibunya, apalagi sama saudara-saudaranya. Kebanyakan mungkin orang-orang itu kurang dekat ya sama saudara ya. Ya bahkan kalau kita udah dewasa juga nggak tahu dekat dengan ibu lagi. Ya paling ada orang yang lebih dekat sama ayahnya. Jadi sebenarnya tuh ada orang yang lebih dekat sama ibu atau lebih dekat sama ayah. Kalau untuk saudara sih tergantung ya. Kalau aku sendiri ya mikirnya gini, kalau misalnya dia itu umurnya terlalu jauh tuh susah untuk deket. Kecuali jauh-jauh banget ya, kayak seolah-olah dia kayak ayah anak. Iya nggak sih? Tapi kalau untuk terlalu deket, ya mungkin masih bisa main lah. Tapi kalau orang yang terlalu deket juga biasa sering berantem. Nah, jadi masalah seperti itu. Dia tuh kesepian. Begitu guys. Nah, kalau menurut teman-teman, apa yang kita bisa bantu untuk M itu? Untuk saudari M. Mungkin saudari M itu akan mendengar story ini ya. Mungkin nanti kalian bisa membantunya. Yuk, kalau misalnya ada pendapat, boleh ditulis di kolom bawah ya. Ini sambil makan dulu guys. Kan enak ya makan sambil ngomong ya. Ya mungkin perspektif aku aja ya. Kok pedas ya? Pedas tapi kok minum kuat terus. Rasanya tuh seger gitu ya kalau udah malam-malam gitu, dingin gitu kan, minum kuah-kuah gitu. Lebih enak sih kalau dipeluk, tapi ya kita nggak dapet. Single pak, single.
Tuh, bakso. Hmm. Kamu kalau makan bisa berair loh, parah. Uh. Oke. Apalagi pedes dan panas gini. Tapi enak. Gimana tuh? Hmm. Oke, kita lanjut dulu aja. Jadi kalau menurut pendapatku ya, untuk cerita M tadi itu wajar. Karena kalau aku sendiri ya, kalau baru kehilangan seseorang kayak kehilangan ayah gitu, pasti sedih sih. Jadi kayak di pikiran kita itu bakal semua orang di sekitar kita ninggalin kita. Cuman bukan itu natural ya. Jadi setiap orang pasti ninggalin kita. Kita pun secara nggak sadar ninggalin orang loh. Iya nggak sih? Sambil dulu deh. Di sini aku taruh di sini aja deh biar nggak ganggu. Kayak dulu waktu aku sekolah itu aku ninggalin orang loh, secara nggak sadar ataupun secara sadar ya. Jadi misalnya aku dulu SMP, tiba-tiba aku pindah SMA. Itu meskipun aku ngerasa semuanya itu nggak deket ya, tapi aku ninggalin orang. Dan ada juga orang yang temenku deket juga, aku tinggalin juga. Ya mungkin masih banyak alasan-alasan lah ya, alasan pasti banyak sekali. Misalnya ada yang karena keluarganya, atau memang pengen sekolah yang lebih bagus, atau nggak mau sekolah di situ lagi, atau mungkin ya sekedar pengen pindah-pindah aja gitu ya. Jadi itu udah natural aja. Jadi kalau menurutku sendiri itu nggak perlu ditakutin. Tapi aku paham sih kenapa orang bisa takut. Aku aja kalau tiba-tiba di tempat gelap gitu tinggal sendirian juga takut juga. Tiba-tiba diculik kemana gitu ya takut juga, ya nggak? Apalagi tempat yang kita belum pernah datengin, wah takut tuh sama aja. Sorry, waduh, sorry aku jadi burping dong. Nggak apa-apa lah ya, natural. Bakso. Untuk teman-teman di rumah mungkin bisa tebak ya. Ini ada berapa bungkus atau harganya berapa mungkin dari abang-abangnya. Karena mungkin ada orang yang ngomong gini, itu kok mangkoknya gede banget gitu, kayaknya banyak banget baksonya. Kayaknya bakso kalau abang-abang itu harga berapa cuman berapa biji deh gitu. Ya kan? Jadi silakan ditebak teman-teman. Pokoknya aku ada kan badan segede gini ya. Jadi ya harus makan. Maksudnya makan banyak. Aduh.
Pedas, panas. Jadi karena menurutku itu memang natural ya, jadi pasti itu akan terjadi pada kita, entah dimanapun kita berada. Kadang kita nggak sadar aja jalan di mana, ditinggalin orang udah selesai. Ini paling sering ya, kita diajakin pergi kita ke abang ojol deh. Kita pergi sama abang ojol, ya kan? Kita ketemu sebentar, tiba-tiba pergi gitu. Nah itu natural ya. Sudah diantar itu dia pulang, gitu. Kita nggak ketemu dia lagi. Padahal kadang-kadang kita ngobrol kan sama abang ojolnya kan. Kita merasa udah deket mungkin, tapi ya mungkin ada orang sih yang kayak gitu. Deketnya itu dalam sekali ngomong aja, dalam satu percakapan. Kalau aku sendiri sih untuk deket sih ada prosesnya ya, nggak bisa langsung tiba-tiba deket gitu. Jadi setiap orang beda-beda, ada yang bisa langsung deket, kalau aku nggak, masih perlu proses penyesuaian kalau aku sendiri. Nah, dari ceritanya tadi, aku sih bisa nyimpulkan kalau dia tuh memang kesepian. Dan itu memang dalam proses grieving lah kalau menurutku. Dia masih proses tinggal. Kalau aku kehilangan sesuatu juga perlu waktu, nggak bisa tiba-tiba langsung sembuh, tiba-tiba langsung happy, hahaha gitu kan, nggak bisa deh. Nanti kira orang gila pula kalau misalnya orang unik maksudnya, kalau belum apa-apa udah ketawa-ketawa aja. Masa yang kondisi dia sedih kok malah ketawa gitu kan, jadinya kan aneh. Nah, jadi kesepian dia wajar. Kalau menurutku saran yang bisa aku kasih ya, pertama kita sadari dulu kalau itu natural, normal aja. Memang orang pasti ninggalin kita juga ninggalin orang kok. Justru semakin kita tahu kalau kita itu hidupnya cuma sebentar, dan juga ya orang lain pasti ninggalin dan kita pasti ninggalin orang, kita lebih bersyukur akan hidup. Itu dari pendapatku sendiri ya. Karena kadang-kadang kita tuh kurang bersyukur sebenarnya sama hidup. Itu sih kalau yang pertama. Kita lanjut makan ya guys. Tumpah. Waduh. Mana tisu? Itu nggak kena baju ya. Ya beginilah ya nasibnya ya. Kadang-kadang aku kalau makan juga nggak fokus gitu. Oke. Oke, untuk yang kedua, sebenarnya saran yang bisa aku kasih itu cari teman, cari sosial baru, cari tempat yang kita belum pernah kunjungi. Mungkin bisa mungkin kita dapat teman baru, ngobrol baru, kita dapat teman baru atau ngobrol di tempat baru tersebut. Atau mungkin cari hobi, misalnya dia senang masak, ya udah cari aja tempat masak untuk belajar masak gitu, atau klub masak. Nanti dapat teman-temannya sama hobi, nah itu kan bisa nambah teman ya, jadi nggak kesepian. Atau ya sering-sering ngobrol sama orang tua aja, sama saudara gitu, jadi mempererat lagi kedekatannya. Karena menurutku yang paling sering dia ketemuin kan kadang-kadang keluarga ya, karena beberapa jam kita hidup ya rata-rata di keluarga ya, di rumah sebenarnya. Karena beberapa jam kita hidup ya kebanyakan di rumah ya. Jadi menurutku optimalisasikan saja ngobrol sama mama, ngobrol sama saudara-saudara, mungkin aja nanti bisa malah makin dekat, ya kan? Tapi kadang-kadang kan ada orang yang nggak mampu ya sudah, atau nggak mau, atau nggak bisa, ya sudah. Kalau kayak gitu mah langsung cari teman aja gitu. Atau kan punya teman, banyak teman tuh. Ya kadang-kadang aku paham sih ada orang yang ngerasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Cuman ya setidaknya membantu lah.
Terus kalau aku ketiganya ya, untuk yang ketiga adalah jangan terlalu diresapi. Aku tahu kadang kesepian itu tuh buat kita sedih terus gitu kan. Makanya yang tadi tuh hobi itu bisa membantu sekali gitu. Kalau aku kadang-kadang kalau kita ngeresapin masalah terlalu dalam, jadinya tuh makin nggak selesai. Malah kita jadi overthinking, jadi kita nggak ngerjain apa-apa. Cara menurutku yang paling bagus itu adalah jangan terlalu dipikirin, tapi dikerjain langsung. Ya ini mungkin dari prinsip dari aku ya. Dan yang paling menurutku efektif adalah tunggu. Karena waktu itu pasti berlalu. Dan kalau kita kehilangan sesuatu ya perlu waktu. Nggak ada waktu ya susah. Maksudnya nggak ada waktu nggak susah. Maksudnya pernah istilah dengar waktu bisa menyembuhkan orang nggak? Ya pokoknya ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya waktu itu bisa menyembuhkan. Lanjut guys. Atau mungkin teman-teman ada yang merasa komenku atau merasa saranku itu kurang tepat atau perlu ditambahkan. Nah itu bisa ditulis di komen di bawah ya. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin ingin bercerita, boleh secara online. Nanti saya kasih email saya di deskripsi di bawah. Ya bisa email di situ aja ya. Duh, kok saya pilek jadinya. Dan terima kasih kemarin udah ada beberapa Dan terima kasih kemarin sudah ada beberapa cerita. Nanti kalau ada waktu dan pas waktunya nanti kita cerita bareng-bareng. Terus ditanya cerita apa sih biasanya? Ya cerita boleh, cerita percintaan boleh, cerita sehari-hari boleh. Ya biasanya kebanyakan ya masalah-masalah sehari-hari aja ya. Begitu. Jadi enak. Jadi teman-teman jangan lupa channel ini di subscribe, nanti videonya ditonton sampai habis, di like, di share, karena biar program ini atau biar channel ini makin berkembang. Ya karena cuma itu ya satu-satunya untuk penyemangat kita ya. Apalagi di sini, di aplikasi ini. Semoga aja cerita-cerita ini bisa membantu orang lain, terutama bagi orang yang memiliki cerita yang mirip. Jadi dia bisa mengaplikasikan cerita ini, atau mungkin sebenarnya dia pengen ada unek-unek gitu ya, pengen dikeluarin gitu. Unek-unek gak tuh? Karena menurutku sendiri ya, kalau kita sering cerita sama orang tuh, meskipun apa ya nggak bisa bantu itu ya, setidaknya ya bisa inilah melegakan apa yang dia pikirkan lah, lega lah jadi isinya. Kok melegakan apa yang dia pikirkan, pokoknya dia lega aja. Kok enak banget ya. Terus teman-teman pasti nanya, tuh kok kenapa makan baksonya campurnya pakai ini, pakai sendok aja, kenapa nggak pakai garpu? Karena sambil ada kuahnya pak. Biar ada kuahnya gitu loh. Atau pakai garpu aja ya, ya kan? Kayak seolah-olah apa gitu. Kok apa? Nggak tahu lah apa gitu, pokoknya gitulah.
Jangan khawatir guys. Jangan khawatir guys, masih banyak. Kuahnya dulu. Wah, ini hitungannya mukbang nggak sih? Mukbang lah ya. Soalnya kan makannya dia porsi besar ya. Mukbang kan? Ya udah. Berairnya hidungku. Terus ditanya nanti, kenapa nggak yang dingin aja, makan makanan yang dingin aja biar nggak berair hidungnya. Tetap aja sih kalau pedas. Dan dingin nggak enak. Wow. Hai. Lagi ngomong sama boneka. Nanti dikira halu pula. Kayaknya mungkin di meja-meja ini perlu hiasan kali ya. Kayaknya terlalu plain banget ya. Kadang-kadang serem juga aku lihat ini. Karena dia liatin aku mulu, ya kan? Ya pokoknya gitulah. Ya gitulah. Kalau aku kan sendiri konsepnya memang takut hantu ya. Takut apapun ini ada unsur horor. Makanya muka saya tidak horor. Asik. Mungkin untuk besok, nggak tahu juga ya, mau makan apa ya. Nanti setiap kali ada mau makan apa nanti dikasih tahu ya. Makanya teman-teman nyalain tuh loncengnya di sebelah subscribe itu. Bantu support channel ini, mantap. Kalau menurut kalian, kalau makan itu malah tambah bego atau makin pintar? Kalau aku makin pintar ya. Makin ngantuk sih iya, tapi makin pintar.
Wow. Wow. Minum dulu. Tenang guys, masih ada. Kalian juga gitu nggak sih? Kalau makan pedas, panas, itu hidungnya berair terus. Tiga lagi guys, 3 lagi. Minum kuahnya dulu dah. Nah, terakhir guys, bakso terakhir. Bakso terakhir guys. Ya udah terakhir aja ya. Tunggu dulu deh, hidungku ngeler. Aduh. Lagi guys, terakhir, bakso terakhir. Iya. Habis. Tunggu masih punya. Minum dulu. Habis. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah makan, kita sudah cerita yang dengan tema kesepian. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti jangan lupa untuk di subscribe,
Jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, di-share video ini agar terus berkembang. Oke, selesai dulu kita pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjut ke cerita berikutnya di hari berikutnya. Oke, bye-bye teman-teman. Dadah.